Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Ini akan saya lanjutkan tentang pembahasan soal ya. Jadi pada video yang sebelumnya yang saya kirim serempak itu ada, kalau tidak salah itu ada tiga video begitu ya. Kemudian ini soal terakhir. Jadi nanti silakan diulang-ulang kalau belum paham, dibuka videonya. Kemudian ini juga contoh soal yang nanti akan saya bahas secara langsung supaya kalian bisa mengikuti secara langsung begitu ya. Ini adalah soal yang dianggap sulit ya. Tapi biasanya di UTBK atau di dulu waktu ada UN itu sering keluar ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter. Jadi ini 5 meter ya, tangganya 5 meter, memiliki berat 100 Newton. Bersandar pada dinding yang licin, di sini licin, ya kan? Ini licin, di sini licin. Kemudian ini pasti kasar. Bagaimana Pak kok tahu kasar? Ya, kalau ini harus kasar. Kalau sini licin, di sini juga licin, maka tangga itu tidak bisa nyandar, pasti tergelincir gitu ya. Di sini ada koefisien gesek. Nah, kalau ada koefisien gesek antara lantai dengan tangga, berarti sini pasti kasar gitu ya. Koefisien geseknya 0,5. Kemudian seseorang yang beratnya 500 Newton memanjat tangga. Jarak terjauh sebelum tangga tepat akan tergelincir berapa? Jadi di sini orang itu naiknya berapa maksimal? Ini saya misalkan di sini naiknya ini sejauh X ya. Ini saya anggap ini nilainya X. Tepat akan tergelincir. Jadi dia naik atau manjatnya tertinggi sekian. Nah, kita uraikan gaya-gayanya ya. Uraikan gaya-gayanya saya pakai warna yang lain tintanya supaya mungkin jelas ya. Ini saya buat warna merah tua. Itu. Di sini kita harus bisa menggambarkan gaya-gayanya. Gayanya apa saja? Di sini ada gaya normal. Di sini juga ada gaya normal. Di sini ada gaya gesek. Nah, supaya mudah, ini saya kasih nama titik A. Ya, di sini titik B. Di sini titik C, gitu ya. Terus di sini ada gaya normal. Di sini adalah NC, gitu ya. Ini NC. Kemudian ini ada gaya ke atas karena ini nempel di lantai, di sini ada gaya normal. Ini NA. Kemudian ini ada gaya gesek, ya kan? Gaya gesek. Ini saya kasih lambang FG, gaya gesek. Terus ada lagi gaya yang dihasilkan oleh berat tangga 100 Newton. Jadi kalau tangganya itu homogen, ya, atau serba sama, tepat titik beratnya di tengah-tengah di sini. Jadi gaya beratnya ke bawah sana. Ini saya kasih tanda V tangga. V tangga, kemudian di sini V orang. Ini gambarnya, tadi gaya-gayanya di sini saya kasih nama titik A. Jadi titik A ya di sini. Titik A, di sini titik B, di sini titik C. Kemudian ini ada gaya normal ya, gaya normal ke atas. Ini gaya normal di titik A. Saya sebut titik A jadi NA. Terus di sini ada gaya normal juga. Karena titik C ini saya sebut saja NC. Kemudian ini kasar, jadi ada gaya gesek ke kiri. Gaya gesek kenapa ke kiri? Karena kalau dia meluncur ya jatuh kan ke kanan. Gaya gesek itu adalah melawan arah kecenderungan gerak, jadi ke kiri gitu ya. Kemudian di sini ada gaya berat, posisinya di tengah-tengah. Ini adalah W tangga. Dan di sini adalah W orang. Nah, kemudian dari sini ke sini yang ditanyakan itu berapa naiknya. Ini saya kasih tanda yang lain ya. Warnanya warna kuning kan misalnya. Jadi yang ditanya itu ini. Dari sini ke sini itu berapa gitu. Ya, itu dia naiknya itu berapa? Saya kasih tanda gitu. Jadi ini yang ditanyakan. Ini berapa? Ini misalnya X ya. Jadi dia manjat berapa sampai tangga itu tepat tergelincir gitu ya.
Nah, jadi untuk mengerjakannya itu kita gunakan syarat-syarat keseimbangan ya, syarat keseimbangan. Aduh. Jadi di sini syaratnya yang pertama adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Ya kan? Sumbu Y-nya berarti ini yang arah vertikal ya, berarti ini yang ke bawah ini 1, ini ke bawah ini 2, ke atas 1. Yang ke atas saya beri nilai positif, yang ke atas kan hanya NA. Berarti NA min W, W-nya adalah W tangga, dikurangi dengan W orang, sama dengan 0 ya. Berarti gaya normalnya itu sama dengan WT ditambah dengan W orang, begitu ya. W tangganya tadi ini sudah diketahui 100 Newton, W orangnya 500, berarti 100 Newton ditambah dengan 500 Newton. Ini berarti sama dengan 600 Newton ya. Sampai di sini mungkin tidak ada pertanyaan. Berikutnya sigma Fx. Sigma Fx-nya sama dengan 0. Jadi syarat keseimbangan jumlah gaya-gaya yang mendatar sama dengan 0, yang vertikal juga 0. Nah, yang mendatar itu NC sama gaya gesek ya. Berarti NC yang ke kanan positif dikurangi yang ke kiri gaya gesek sama dengan 0, atau gaya geseknya sama dengan NC. Nah, dari sini aja, ini saya hapus dulu. NC sama dengan FG. FG itu adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal di titik itu. Berarti ini adalah NA. Berarti NC-nya tinggal masukkan, koefisien geseknya di sini adalah 0,5. 0,5 dikalikan gaya normalnya di sini sudah ketemu NA 600. Jadi setengah dari 600 adalah 300 Newton. Ini yang kedua. Nah, ini tidak cukup hanya dengan jumlah gaya-gaya saja. Ini juga di porosnya kita mantan yang ini, itu tidak terjadi momen gaya atau jumlah momen gayanya sama dengan 0 ya. Berarti jumlah momen gaya terhadap titik A sama dengan 0. Kenapa kita pilih titik A? Karena ini paling menguntungkan. Di sini gaya NA dan FG itu kan ditarik pada porosnya. Jadi ini momen gayanya 0. Yang muter nanti ini NC itu kalau porosnya di sini ya, ditarik gitu, ini akan menyebabkan batangnya itu kalau hanya gaya itu muternya ke sana. Ya. Begini, melengkungnya terlalu kurang melengkung. Jadi gini, muternya itu gini. Nah, ini yang momen gaya yang pertama, ini berlawanan arah. Oh, searah jarum jam ya. Berarti ini saya kasih misalnya negatif. Yang di sini, kalau porosnya di sini, ini ditarik ke bawah, ke bawah gini, ini akan menyebabkan muternya begini. Ya, ini positif ya. Berarti berlawanan arah jarum jam. Ini juga berlawanan arah jarum jam, positif juga. Nah, berarti sekarang cara menghitungnya adalah yang positif dulu ya. Dari sini jarak gaya ini terhadap titik ini kan ini. Dari sini, kalau misalnya ini titiknya ke titik D ya, misalnya di titik D, ini D aksen. Berarti jaraknya itu jarak gaya WT ini terhadap titik A ya sama dengan D aksen A. Berarti WT dikalikan jaraknya D aksen A. Begitu ya, ini jaraknya ini. Terus ditambah lagi dengan jaraknya ini dari sini diproyeksikan. Berarti dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu berapa? Jaraknya berarti itu sama dengan W orang dikalikan X. Di sini kan sisi di samping sudut ini pakai cos.
cos 37. Kemudian dikurangi dengan gayanya adalah NC. Dikalikan jarak ini, gaya ini set ke sana. Berarti sama saja jarak antara gaya NC dengan titik A itu ya sama dengan ini dari B ke C ini. Jarak B ke C. Nah, sama dengan 0. Ini boleh ditulis ya. Ini sama dengan gini, WT saya tulis dulu WT. Ini D aksen A, D aksen ke A itu sama dengan setengah tinggi. Di sini dari sini kan setengah dari 5 meter, berarti setengah dari LAC dikalikan cos. Ini kan cos, kalau sudut sama sudut cos 37 derajat ditambah dengan W orang dikalikan X dikalikan cos 37 derajat minnya di bawah sini ya, karena tidak cukup. NC dikalikan BC sama dengan 0. Dah kita masukkan WT berat tangga adalah 100 Newton dikalikan setengah. Kemudian panjang AC itu adalah 5 dikalikan cos 37. Nah, 37 itu gini, saya gambarkan di mana ya? Di sini. Kira-kira gambarnya gini sebenarnya. Itu gambarnya kurang pas banget. Kalau di sini 37 derajat, ini sudutnya kan lebih kecil dari 45. Berarti ini yang 3, ini yang 4, ini yang 5. Maaf, 5. Ini yang 5. Salah nulis. Ini 3, 4, 5 perbandingannya begitu. Berarti sisi miringnya itu 5 meter, yang tegaknya itu 3 meter, sisi ininya 4 meter. Berarti kalau kita ingin tahu sinnya, sin 37 derajat, ini kira-kira sama dengan 3/5. Sisi depan sudut bagi sisi miring. Kalau kosinusnya, ya kira-kira sama dengan 4/5. Ini dibulatkan biasanya sama itu, tapi sebenarnya tidak pas 37 derajat ya, ada koma-komanya gitu. Nah, berarti ini cos 37 berarti ini saya masukkan di sini 4/5. Kemudian ditambah W orangnya adalah 500 dikalikan X ini yang ditanyakan dikalikan kosinus 37 itu adalah 4/5. Sebentar, ini cosnya cos 37. Oh, ini salahnya di sini. Ini harusnya ini yang 3, ini yang 4. Ya, berarti saya salah di sini ngitungnya. Nah, saya ulangi. Setengah dari cosnya ini harusnya ini sudah betul 4/5. Ini 500 X, cosnya juga benar 4/5 sudah betul. Dikalikan NC kalikan BC. Nah, BC-nya ini yang salah. BC-nya ini harusnya 3 meter. Nah, di sini letak kesalahannya. Ini 3 meter. Jadi ini juga salah. Ini harusnya berapa? 900. Nah, 900 berarti di sini ini jadinya berapa? Ini jadi 700 kan, 900 dikurangi ini 700. 700 berarti ini adalah 700/400. Ini nolnya dicoret. Berarti ini 1/3/4 atau 1,75 meter. Nah, di sini 1,75 meter berarti jawabannya adalah B. Begitu ya. Jadi kalau Anda kadang-kadang tidak teliti seperti ini tadi ya. Karena ini yang membuat saya jadi salah itu karena sudutnya itu. Saya hanya ngambil gambar di buku. Sudut 37 derajat itu harusnya tidak sebesar ini ya. Kalau sudut 30 derajat itu lebih kecil lagi. Kalau ini kan mirip 45. Membagi sudut yang siku-siku menjadi 2 kan. Jadi karena gambarnya kurang sesuai, jadi akhirnya bisa salah. Walaupun di sini tadi saya nulisnya sudah betul, kita transfer di sini jadinya salah. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan, silakan diajukan.
Nah, berhubung tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.